Ini terakhir ya, topik terakhir saya bawakan. Ini menjawab keraguan. 25 Desember ini kelahiran Yesus Kristus atau kelahiran Dewa Matahari, gitu ya. Kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya saya menyampaikan menjawab tuduhan karena pihak non-Kristen menuduh pihak Kristen. Nah, ini saya mau menjawab keraguan. Kenapa? Karena ini muncul dari orang Kristen sendiri. Saya akan jawab ini dari dua sudut pandang. Pertama, dalam tradisi suci. Yang kedua, dari sudut pandang di dalam Injil itu sendiri. Ya, pertama tradisi suci. Dalam tradisi suci ini sudah lama sekali gereja merayakan Natal 25 Desember. Dan dasar dari perayaan ini adalah perintah dari Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 8. Rasul Paulus memerintahkan, mengatakan bahwa orang Kristen harus mengingat ini. Yesus Kristus telah bangkit dan Yesus Kristus dilahirkan sebagai keturunan Daud. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa orang Kristen harus mengingat ini, mengingat tentang kebangkitan Kristus atau Paskah dan mengingat tentang kelahiran Kristus atau Natal. Maka hari raya Natal dan Paskah itu menjadi dua hari raya terbesar dalam iman Kristen. Nah, kapan gereja merayakan Natal tanggal 25 Desember? Gitu ya, menanggapi perintah Paulus tersebut, Santo Paus Telesforus tahun 126 Masehi itu menetapkan puasa untuk Prapaskah dan menetapkan pula misa sepanjang malam pada saat kelahiran Tuhan kita. Jadi Natal itu sudah dirayakan di gereja Roma sejak tahun 126 Masehi. Gitu ya. Dan bahkan sejak dari zaman dulu, perayaan malam Natal itu menjadi misa yang paling meriah. Dan sampai sekarang, malam Natal masih menjadi perayaan yang paling meriah dalam sesi-sesi misa-misa Natal dibandingkan hari Natal tanggal 25. Jadi malam Natal itu paling meriah. Dan itu ternyata sejak tahun 126 Masehi. Itu gereja Roma. Tapi apakah hanya di sini? Ternyata tidak. Gereja di Kaisarea Israel merayakan Natal sejak tahun 170 Masehi. Ini ketetapan dari Santo Theophilus, uskup Kaisarea, bahwa kita, orang Kristen, harus merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Ya, di gereja di Kaisarea Israel merayakan Natal sejak tahun 170 Masehi. Dan tidak sampai sana saja, gitu ya. Ada satu kesaksian dari Santo Hippolytus dari Roma juga menyatakan bahwa Kristus itu lahir 8 hari sebelum bulan pertama Januari. Jadi Kristus itu lahir 8 hari sebelum tanggal 1 Januari. Kenapa 8 hari? Karena genap 8 hari Yesus disunat. Itu dalam Lukas 2 ayat 21. Jadi tepat tanggal 1 Januari Tuhan Yesus itu disunat. Maka sampai sekarang bacaan Injil setiap tanggal 1 Januari adalah Lukas 2 ayat 16 sampai 21. Yang di mana 21-nya tentang penyunatan Tuhan Yesus. Dan terakhir, ada suatu ketetapan dari Uskup Santo Demetrius pertama, Uskup Alexandria Mesir. Jadi gereja di Alexandria Mesir merayakan Natal sejak tahun 189 Masehi. Ya, ini tepat dikatakan Natal Tuhan kita tepatnya pada tanggal 25 bulan ke-9 Ibrani atau bulan Kislev, di mana bertepatan dengan tanggal 25 Desember. Nah, sejak tahun 189 Masehi ini, Uskup Santo Demetrius pertama menuliskannya dalam Koptik Didaskalia Apostolorum. Dan sejak tahun 189 Masehi, gereja di seluruh penjuru dunia, umat Kristen di seluruh penjuru dunia merayakan Natal secara serentak di tanggal 25 Desember. Begitu ya. Nah,
Dan ini sebenarnya masih banyak lagi kesaksian-kesaksian dari para bapak-bapak gereja. Tadi Santo Paus Telesforus sudah kita sampaikan. Ada kesaksian dari Santo Irenaeus, ada kesaksian dari Julius Africanus. Tadi Santo Theophilus Kaisaria sudah kita bacakan. Ketetapan dari Santo Demetrius pertama sudah kita bacakan. Ada juga kesaksian dari Santo Clemens dari Alexandria. Jadi ini lihat beberapa tempat. Ada di Roma, di Lyon, kemudian di Roma di sekitar Eropa artinya. Kemudian di Kaisaria, di Israel, di Timur Tengah, dan di Alexandria Mesir, di Afrika. Jadi 3 benua sepakat pada saat itu merayakan Natal tanggal 25 Desember. Ya, ini artinya apa? Sebelum tahun 200, gereja umat Kristen sudah merayakan Natal pada tanggal 25 Desember. Nah, ini hari raya Natal dalam sudut pandang tradisi suci. Kemudian yang kedua, ternyata di dalam Injil sendiri itu sudah ada. Cuman memang perlu menghitung, gitu ya. Perlu menghitung. Nah, khususnya dalam mana? Dalam Injil Lukas. Kita coba baca. Tadi sudah ayatnya sempat dibahas ya oleh Jos tadi. Nah, data pertama kita dapatkan dalam Injil Lukas bahwa Zakaria itu adalah imam dari rombongan Abia. Dan ketika malaikat Tuhan datang kepada Zakaria, Zakaria sedang melakukan tugas. Zakaria sedang bertugas. Jadi tepat di mana ketika Zakaria itu sedang bertugas, di sanalah malaikat datang. Artinya apa? Di sanalah Elizabeth mulai mengandung Yohanes Pembaptis. Ya, ingat ya, Zakaria dari rombongan Imam Abia. Kalau kita baca dari satu Tawarik, itu ada 24 rombongan Imam Lewi. Satu Tawarik 24 ayat 7 sampai 19. Yang pertama tuh Yoyarib, kedua Yedaya, ketiga Harim, seterusnya. Dan Abia ini yang ke-8. Seterusnya sampai ke 24. Pertanyaannya begini kemudian. Orang mulai menghitung, jadi kapan dong ya rombongan Imam Abia ini bertugas? Dan itu bisa dihitung. Kapan rombongan Imam Abia ini bertugas? Ada satu data sejarah dari dokumen puasa Yahudi atau disebut sebagai Megillat Ta'anit, Megillot Ta'anit. Ada satu data sejarah, dan ini data sejarah ini juga diungkapkan oleh sejarawan Flavius Josephus, gitu ya, mengatakan bahwa apa? Ketika Bait Suci dihancurkan tahun 70 Masehi, di saat itulah pada tanggal 9 bulan Av atau tanggal kalender Gregoriannya tanggal 5 Agustus, yang bertugas adalah rombongan Imam Yoyarib. Jadi tanggal 9 bulan Av tahun 70 Masehi atau tanggal 5 Agustus tahun 70 Masehi, imam yang bertugas adalah rombongan Imam Yoyarib atau rombongan imam yang pertama. Nah, dari sini dilacak mundur, teman-teman Bapak Ibu. Dilacak mundur. Jadi tiap minggunya itu berganti. Gitu ya. Kalau ini katakan minggu pertama bulan Av itu Yoyarib, maka nanti minggu keempat bulan Tamus itu rombongan ke-24. Minggu ketiga bulan Tamus rombongan ke-23. Minggu kedua bulan Tamus rombongan ke-22. Minggu pertama bulan Tamus rombongan ke-21. Nanti minggu keempat bulan Sivan itu rombongan ke-20. Itu terus. Ya kan dilacak sampai 75 tahun ke belakang. Gitu ya. Para ahli sepakat bahwa Yesus itu lahir sekitar tahun 4 atau 5 sebelum Masehi. Maka dilacak sampai 75 tahun ke belakang. Ternyata didapati tanggal kapan rombongan Abia ini bertugas, yaitu minggu kedua bulan Tisri, sekitar bulan September, tahun 5 sebelum Masehi. Jadi ternyata rombongan Imam Zakaria ini bertugas sebagai rombongan imam dari Abia, dia bertugas pada minggu kedua bulan Tisri, tahun 5 sebelum Masehi. Artinya apa? Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis sejak minggu kedua bulan Tisri tahun 5 sebelum Masehi. Lalu dari sini kita dapat data apa lagi Bapak Ibu? Kita dapat data bahwa 6 bulan kemudian
malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria. Dan ketika Bunda Maria mengatakan sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Di saat itulah Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus. Ya, jadi 6 bulan setelah Elizabeth mengandung Yohanes Pembaptis, Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus. Maka artinya kapan Bunda Maria mengandung Tuhan Yesus? Kalau kehamilan Elizabeth itu minggu kedua bulan Tisri tahun 5 sebelum Masehi, 6 bulan kemudian itu minggu kedua bulan Nisan tahun 4 sebelum Masehi. Itulah kehamilan Bunda Maria. Atau secara lebih spesifik, didapatkan tanggal 15 bulan Nisan tahun 4 sebelum Masehi. Tanggal 15 bulan Nisan 4 sebelum Masehi itu adalah tanggal 25 Maret tahun 4 sebelum Masehi. Maka, ini, setiap tanggal 25 Maret, jadi kemarin Senin ya, setiap tanggal 25 Maret, Gereja Katolik sampai saat ini merayakan Hari Raya Kabar Sukacita. Hari Raya di mana malaikat Gabriel mendatangi Bunda Maria. Hari Raya di mana Bunda Maria mengandung Tuhan kita Yesus Kristus. Itu masih dirayakan sampai saat ini setiap tanggal 25 Maret. Dan 9 bulan Yesus dikandung. Jadi tanggal 25 Maret ditambah 9 bulan sama dengan 25 Desember. Itulah kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi bukan hanya data dari bapak-bapak gereja yang menyatakan bahwa Yesus lahir 25 Desember, tapi Injil pun sudah mencatat. Gitu ya. Jadi, gitu ya. Kelahiran Yesus Kristus itu tercatat dalam Injil, memang perlu dihitung gitu ya. Tanggal 25 Desember dan Injil Lukas itu ditulis tahun 80 sampai 90 Masehi. Dan Natal sudah dirayakan oleh orang-orang Kristen, sudah dirayakan oleh gereja itu sebelum tahun 200. Dan itu tepat tanggal 25 Desember. Jadi sebelum tahun 200 orang-orang Kristen itu sudah tahu Yesus itu lahir kapan. Mereka ada sepakat semua, mereka sudah tahu Tuhan Yesus lahir 25 Desember. Tidak ada keraguan. Nah, maka sekarang pertanyaannya, kapan Dewa Matahari dirayakan tanggal 25 Desember? Ternyata ya, perayaan kelahiran Dewa Matahari atau Dies Natalis Solis Invicti tanggal 25 Desember itu baru ditetapkan di tahun 274 Masehi oleh Kaisar Romawi saat itu, Kaisar Aurelian. Bahkan penyembahan pembangunan kuil untuk Dewa Matahari itu baru ada tahun 200-an. Gitu ya. Jadi kita dapatkan fakta. Ini faktanya teman-teman Bapak Ibu. Orang Kristen itu sudah tahu persis. Sudah sepakat dan bahkan sudah merayakan kelahiran Yesus 25 Desember sebelum tahun 200. Orang di Injil saja datanya ada. Bapak-bapak gereja menyatakan hal yang sama. Gereja Roma tahun 126 Masehi, Gereja Kaisarea tahun 170 Masehi, Gereja Alexandria tahun 189 Masehi. Ya kan? Nah, ini kelahiran Dewa Matahari baru dirayakan tahun 274. Maka kita pakai logika di sini mudah sekali. Tidak mungkin orang Kristen itu meniru tanggal lahir Dewa Matahari. Maka mungkin bisa jadi kelahiran Dewa Matahari niru kelahiran Yesus gitu ya. Jadi orang Kristen sudah merayakan duluan. Jadi sampai di titik ini teman-teman Bapak Ibu ya, jangan sampai ada keraguan lagi di antara kita. At least yang mendengarkan di Zoom ini ataupun di YouTube nanti teman-teman Bapak Ibu ya, bahwa kelahiran Yesus Kristus itu tanggal 25 Desember itu secara implisit terdapat dalam Injil Lukas. Yang dimana Injil itu ditulis sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Dan gereja itu sudah merayakan Natal 25 Desember sejak tahun 126 Masehi di Roma, 170 Masehi di Kaisarea, dan 189 Masehi di Alexandria. Ini 3 benua berbeda ya. Roma di Eropa, Kaisarea di Timur Tengah, Alexandria di Afrika. Gitu ya. Luar biasa sekali.
Dan ternyata perayaan kelahiran Dewa Matahari itu baru dirayakan tahun 274 Masehi. Maka kalau saat ini mungkin nanti teman-teman mendengar pemimpin agamanya di gereja mengatakan bahwa masih ragu 25 Desember itu kelahiran Yesus. Nah, silahkan berikan videonya nanti. Kita akan upload di YouTube ya. Setiap pertemuan Jazz di Zoom ini kita akan upload rekamannya di YouTube. Jadi tidak ada lagi keraguan. Kita harus yakin. Data sejarah mengatakan demikian. Bahwa Tuhan Yesus lahir tanggal 25 Desember. Oke. Nah, maka sedikit review untuk malam hari ini. Tadi pertama kita sudah bahas firman yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah firman Allah yang kekal bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, ketiganya Allah yang esa. Yohanes Pembaptis muncul untuk memberikan kesaksian dan menyiapkan jalan bagi munculnya Tuhan Yesus Kristus. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yohanes Pembaptis disiapkan sejak dari rahim ibunya untuk membuka jalan bagi Kristus. Maria merupakan teladan iman, kerendahan hati, dan ketaatan bagi orang Kristen. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, Magnificat, Maria dan Elizabeth. Kehadiran Maria sebagai Bunda Allah membawa sukacita bagi Elizabeth dan Yohanes sebagai tabut perjanjian baru sekaligus tempat tinggal Allah di dunia. Magnificat sebagai nyanyian iman Maria, simbol kerendahan hati dan pujian kepada Allah. Yohanes Pembaptis dan Benediktus. Yohanes Pembaptis sebagai penghubung antara perjanjian lama dan perjanjian baru, mempersiapkan bagi Tuhan. Yohanes Pembaptis berarti Allah berbelas kasih, menegaskan peran Yohanes dalam rencana keselamatan. Benediktus atau nyanyian pujian Zakaria, di mana Zakaria mengkonfirmasi bahwa Yohanes akan mempersiapkan jalan Yesus Kristus sebagai pendahulu. Dan terakhir, menjawab keraguan. 25 Desember adalah kelahiran Yesus atau kelahiran Dewa Matahari. Kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu secara implisit ada di dalam Injil Lukas. Maaf. Yang di mana Injil Lukas ditulis sekitar tahun 80 sampai 90 Masehi. Dan gereja merayakan Natal 25 Desember itu sejak tahun 126 Masehi di Roma, 170 Masehi di Kaisarea, dan 189 Masehi di Alexandria. Dan perayaan kelahiran Dewa Matahari itu ternyata baru dirayakan di akhir tahun 200-an, sejak tahun 274 Masehi. Nah, ada waktu 3 menit, jika mungkin ada tambahan kesaksian untuk pertanyaan. Mungkin pertanyaan nggak bisa ya, tapi mungkin kesaksian singkat 2-3 menit mungkin dipersilakan. Oke, seperti tidak ada ya. Karena berhubung juga waktu sudah mau menjelang jam 9, mari kita tutup. Di terakhir ini silakan ada kontak kami. Pertama kita akan upload rekaman Jazz ini di YouTube kami, House of Praise Bandung. Teman-teman bisa kontak Instagram dan TikTok kami juga. Kemudian pengumuman. Nah, untuk persekutuan doa kita libur ya, dan baru bertemu kembali nanti pada tanggal 15 April. Dan untuk Jazz, kita akan bertemu lagi tanggal 10 April, episode 111. Nah, di sini kita akan membahas mengenai silsilah dan kelahiran Yesus Kristus, serta masa kanak-kanaknya. Nah, ini juga sangat menarik ya. Injil sangat luar biasa, sangat menarik. Kita belajar tentang Tuhan kita Yesus Kristus dengan sungguh luar biasa di Injil ini. Nah, mari kita tutup Jazz malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bernafaslah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku ya Roh Kudus, agar pekerjaanku juga menjadi kudus. Tariklah hatiku ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku ya Roh Kudus untuk mempertahankan apa yang kudus. Jagalah aku ya Roh Kudus, agar aku selalu kudus. Amin. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, izinkanlah kami datang kepadamu. Hati kami dingin, Tuhan. Hangatkanlah hati kami dengan kasih-Mu yang tanpa pamrih. Hati kami berdosa, bersihkanlah dengan darah-Mu yang mahal. Hati kami lemah, kuatkanlah dengan roh yang penuh sukacita. Hati kami kosong, penuhilah dengan kehadiran ilahi. Tuhan Yesus,
hati kami adalah milik-Mu. Milikilah hati kami selalu dan hanya untuk-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.